Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang terhormat Ibu Uwah Maspuro SPD MPD selaku dosen mata kuliah berbicara dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Dan sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nursifa Lutfinasari dari kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul niat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, Qul, katakanlah, inni umirtu an a'budallaha, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah mukhlishan lahuddin, dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Niat menurut bahasa adalah bermaksud atau menyengaja. Sedangkan niat secara istilah adalah bermaksud sesuatu dalam hati ketika hendak melakukan perbuatan kemudian dibarengi dengan perbuatan itu sendiri. Niat menjadi hal yang sangat penting dalam beribadah. Coba kita lihat rukun-rukun ibadah. Rukun wudhu yang pertama, niat. Rukun sholat yang pertama, niat. Rukun zakat yang pertama, niat. Rukun puasa yang pertama, niat. Dan yang lainnya pun adalah niat. Di sini bisa kita lihat bahwa niat memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam kita beribadah. Niat menjadi salah satu penentu diterimanya suatu ibadah. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sesungguhnya suatu amal apabila dikerjakan dengan ikhlas, tetapi tidak dikerjakan dengan benar, maka amal tersebut tidak akan diterima. Dan apabila suatu amal dikerjakan dengan benar, tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas, maka amal tersebut juga tidak akan diterima. Di sini kita ibaratkan niat bagaikan alamat, dan ibadah bagaikan surat. Bagaimana jikalau kita ingin mengirim surat tetapi salah alamat? Oleh karena itu, perbaiki dulu alamatnya, pasti surat tidak akan nyasar. Perbaiki dulu niatnya, pasti ibadah akan diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya
dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dengan selalu memperhatikan dan menghadirkan niat lillah, segala aktivitas lahir batin kita, kapanpun dan dimanapun bisa menjadi nilai ibadah. Contoh, apabila kita hendak melakukan kebaikan, padahal kita baru niat saja, niscaya itu akan menjadi catatan amal kebaikan untuk kita. Dan apabila kita hendak melakukan kejahatan, padahal kita baru niat saja, niscaya itu akan menjadi catatan amal keburukan kita. Oleh karena itu, yuk mari kita sama-sama tanamkan niat ibadah dalam diri kita semata-mata hanya untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.